Pak, di segmen ini saya ingin tanya kepada Anda. Sebagai komisaris, menurut Anda faktor-faktor apa saja yang paling berkontribusi pada pencapaian-pencapaian yang ada? Misalnya pencapaian terhadap kinerja prudensial syariah dari sisi tantangan eksternal, inovasi produk, dan lain-lain. Pertama sebetulnya ini kombinasi sebetulnya. Pertama adalah strategi bisnisnya itu sendiri, channel apa yang akan dituju. Bisa agensi yang akan mempunyai target open market, jadi berburu di hutan rimba, atau dengan bank insurance yang berburu di kebun binatang. Ini memang target market ini segmennya berbeda, kemudian needs-nya juga akan beda. Kemudian strategi produknya itu sendiri yang paling menentukan. Produk apa yang sesuai dengan strategi bisnis tersebut dan juga target marketnya. Setelah itu karena produk asuransi ini masih bersifat kompleks, tenaga penjual ini harus mempunyai product knowledge, kemudian selling skill, juga integritas. Itu paling penting karena itu yang akan mendorong, mempengaruhi kontribusi dari bisnis asuransi syariah ini. Setelah itu mungkin karena cash flow-nya itu sendiri perusahaan asuransi ini menerima uang di depan, kemudian berjanji di masa yang akan datang, sehingga uang yang diterima di saat ini itu harus strategi investasinya harus tepat. Kalau tidak dan harus match dengan produknya. Kalau enggak terjadi mismatch, kemudian terjadi loss yang tidak diharapkan. Ya, itu yang kemudian baru operation yang excellent ditunjang oleh SDM dan juga teknologi tentunya ke depan. Mungkin kombinasi dari semua strategi ini berkontribusi terhadap ini. Yang paling utama juga adalah yang di operasional itu adalah penanganan klaim. Itu juga harus cepat, harus tepat, dan juga memang harus sesuai dengan apa yang dijanjikan. Baik. Pak Geger, bagaimana Anda selaku komisaris juga berkolaborasi bersama dengan manajemen atau direksi prudensial syariah untuk memastikan implementasi tata kelola perusahaan yang sesuai tentunya dengan prinsip syariah dan sesuai juga dengan regulasi yang berlaku di industri perasuransian di Indonesia? Ya, baik. Jadi sebetulnya ini pengawasan sebagai komisaris itu bisa bersifat aktif, bisa bersifat pasif. Yang aktifnya ini bisa berkomunikasi langsung regular meeting dengan BOD, ataupun 3 bulanan, atau juga kita bisa langsung bertemu dengan internal audit atau dengan external audit dari perusahaan tersebut. Dan juga mungkin dengan beberapa bisnis-bisnis yang relevan. Itu yang pertama. Kemudian pengawasan pasif itu sendiri lebih kepada menerima laporan-laporan dan juga memonitor apa yang turun signifikan, apa yang meningkat signifikan itu harus di-clearkan. Tujuan utama dari pengawasan komisaris di sini adalah pertama sesuai dengan peraturan OJK adalah memastikan bahwa perusahaan ini tumbuh dengan sehat dan juga tangguh. Nah, itu yang harus kita jaga sebagai Dewan Komisaris. Kemudian juga bagaimana penanganan tentang komplain dan juga klaim-klaim yang terjadi di perusahaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Kemudian juga monitoring dari bisnis plan yang sudah disepakati dan sudah dikirimkan ke OJK itu juga kita monitoring secara reguler untuk memastikan bahwa kinerja bisnis dan kinerja keuangannya sudah on the track, on the plan, dan juga on budget. Oke. Penerapan mekanismenya kira-kira seperti apa Pak Geger? Untuk pengawasan yang diterapkan oleh Bapak dan jajaran Komisaris Prudensial Syariah, tentunya untuk memastikan manajemen dapat mencapai target bisnis yang sudah dirancang dan memastikan perusahaan dapat tumbuh secara berkelanjutan gitu ya ke depannya. Mekanismenya memang sudah diatur juga oleh regulator dari OJK, yaitu Komisaris Independen itu biasanya akan menjadi ketua komite audit atau menjadi ketua komite risk management. Dua komite ini memang menjadi tanggung jawab daripada komisaris independen dan juga melaporkannya kepada OJK. Nah, mekanismenya ada anggota di situ dari komite audit ini, kemudian juga kita berinteraksi dengan internal audit di dalam perusahaan, juga kita akan berinteraksi dengan external audit yang untuk memastikan bahwa laporan-laporan keuangan itu telah sesuai dengan PSAK yang ditetapkan dan juga ketentuan-ketentuan dari regulator OJK. Itu yang kita pastikan
sehingga perusahaan ini tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan profil risiko yang sehat juga, dan profitability yang berkualitas serta permodalan yang cukup untuk mengelola perusahaan asuransi dengan baik. Baik, sudah cukup jelas Pak Geger. Kalau fokus pada ekspansi bisnis seperti apa Pak? Bagaimana Anda menilai kontribusi Prudential Syariah dalam meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan syariah di masyarakat? Seperti yang Anda sampaikan ada begitu titik beratnya itu tuh pada lebih kepada sosialisasi, edukasi dan lain-lain untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Upaya-upaya apa yang menurut Anda paling efektif dalam memperluas pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi jiwa syariah di Indonesia? Kita memang ada tim khusus untuk melakukan edukasi ini, literasi ini, ada di internal kita ada tim khusus juga bekerjasama dengan OJK juga kita mendatangi universitas untuk mengedukasi dan juga membuat konten-konten di sosial media untuk mengedukasi masyarakat tentang produk-produk asuransi syariah. Nah, itu sangat efektif. Nah, juga disesuaikan dengan segmennya, ada segmen milenialnya, ada Gen Z-nya, ada juga yang segmen berusia lanjut dan disesuaikan dengan kebutuhan. Ada juga untuk program-program di masa pensiunnya juga ada. Jadi di proteksi itu mulai dari lahir, kemudian sudah dewasa, bekerja, sampai dengan pensiun itu dilindungi oleh proteksi-proteksi dari asuransi. Customize ya Pak ya? Customize, ya betul. Oke, mungkin sebagai pertanyaan pertanyaan penutup ya Pak ya. Kita tahu seiring semakin kompleksnya kebutuhan proteksi masyarakat, bagaimana Anda menilai efektivitas inovasi produk yang sudah dilakukan Prudential Syariah? Apakah nanti ke depannya ada arah pengembangan produk tertentu yang menurut Anda perlu diprioritaskan untuk menjawab kebutuhan pasar ke depan? Bagaimana tren yang Anda lihat Pak? Ya, memang sekarang ini dari peningkatan jumlah peserta asuransi ini memang cukup signifikan meningkatnya. Artinya mindset untuk asuransi dari masyarakat ini cukup baik. Nah, oleh karena itu memang tantangannya adalah bagaimana kebutuhan-kebutuhan ini bisa dipenuhi dengan menerbitkan suatu produk-produk yang inovasi. Nah, ini memang harus ada risetnya, kemudian harus ada bertemu dengan para nasabah untuk melihat kebutuhannya, karena memang target market untuk yang middle, untuk yang menengah itu memang sering berbeda. Nah, di situ memang peranan dari product development ini cukup penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat tersebut.